Iya, Roh Kudus kan belum mempunyai peran belum menampakkan diri kepada Yesus. Roh Kudus menampakkan diri kepada Yesus pada waktu pembaptisan Yohanes juga kan? Oh, jadi job desk-nya belum muncul ya di situ ya dulu ya. Kira-kira gitu, kira-kira. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, guys. Kira-kira begitu. Jadi ternyata dulu job desk-nya belum ya. Belum waktunya ya. Ini bisa nggak sih Pak dikategorikan ini berarti yang namanya kesatuan ini tadi kan Pak Adi bilang ada tugasnya masing-masing begitu ya. Berarti ini memang kinerjanya, job desk-nya ini Bapak punya job desk sendiri, anak punya job desk sendiri, Roh Kudus punya job desk sendiri. Mereka itu nggak bisa ya kalau sendiri-sendiri gitu nggak bisa ya? Sebenarnya bisa, tapi Sebenarnya itulah bisa. itulah kehendak Allah kan gitu kan, kehendak Bapa. Yang nggak Bukan kehendak bisa, Yesus, bukan kehendak Yesus berarti. enggak lah. Yang maha berkehendak itu kan Bapa. Karena dia pengutus, Yesus yang diutus. Oh, yang maha berkehendak Bapa. Berarti Iya. yang bisa melakukan apapun itu hanya Bapa. Iya ya. Gimana menjelaskannya ya? Sebenarnya Gimana jelasinnya? Pak Adi bingung guys, Pegangan, oten-oten yang di bawah pegangan, jangan sampai terguncang. Gimana Pak Adi? Sebenarnya Allah bisa melakukan segala sesuatu. Yesus juga bisa, karena kuasa di dalam Allah ada dalam Yesus. Tapi, ya kan, seperti dikatakan dalam kitab Filipi apa Kolose itu kan, Yesus mengosongkan dirinya ketika menjadi anak manusia. Arti dia mengosongkan diri, dia melakukan segala sesuatu menurut kehendak Bapa. Gitu dia ya. Kak Natali. Berdasarkan kehendak Bapa. Berarti ini kan dari ketiganya ini yang bisa melakukan apapun tanpa terpengaruh yang lain itu hanya Bapa. Bapa bisa melakukan apapun berdasarkan kehendak Bapa. Tapi Yesus katanya bisa sih, tapi itu ketetapan Bapa. Dia harus ini Bapa gitu kata Pak Adi. Nah ini kenapa nggak yang maha aja yang disembah langsung? Kenapa harus ada Yesusnya lagi? Yesus aja ngaku kok di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dari dirinya sendiri aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Apa layak dikatakan itu sebagai Tuhan? Nanti dibilang ini kemanusiaannya lagi pasti. Silakan Pak Adi. Sebenarnya gini dia itu Kak Natali ya kan. Yesus kan diutus sebagai manusia untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Iya kan? Nubuatan-nubuatan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Jadi Yesus datang itu bukan tanpa petunjuk-petunjuk yang sebelumnya, tapi karena ada petunjuk-petunjuk sebelumnya. Jadi Yesus itu datang bukan ujuk-ujuk kata orang mana itu ya, orang Jawa, wong Jawa. Iya. Bukan ujuk-ujuk. Bukan tiba-tiba. Iya. Terus ini semakin memperkuat dia diutus. Dia bukan pengutus. Dia nggak pernah lo ngutus Bapa. Tapi Bapa bisa sekapan-kapan pun kehendak Bapa ngutus Yesus. Kenapa nggak Yesus yang apa ya? Kenapa nggak Bapaknya aja gitu yang langsung disembah? Kenapa Yesus lagi itu kenapa? Kok dibilang itu Tuhan tapi sedangkan itu aja diutus, masa masih ada Tuhan senior, Tuhan junior, ada Tuhan junior diutus, gimana sih Pak? Aduh, pusing kepala Barbie. Sebenarnya pemahamannya nggak seperti itu loh Kak Natali. Pemahamannya nggak seperti itu tuh nggak seperti apa?
Nggak ada Tuhan junior, nggak ada Tuhan senior. Yang Nggak ada ada. adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tuhan Bapa, yang Tuhan Anak. mengutus, Tuhan yang diutus. Oke, kalau Nah, nggak ada Tuhan senior, Tuhan junior, Tuhan junior, adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tuhan Bapa sama Tuhan Anak lebih dulu Tuhan mana? iya, di dalam Alkitab kan nggak dijelaskan itu mana duluan. Hmm, nggak dijelaskan. Iya, Bapa sama Yesus itu duluan mana? Yang ciptain Bunda Maria itu siapa? iya, Bunda Maria itu kan terlahir karena, ya kalau dari segi biologis itu kan karena adanya orang tuanya. Tapi kalau dari segi penciptaan ya bisa dibilang itu diciptakan oleh Allah kan gitu kan? Diciptakan Bapa, ya kan? Iya, Nah, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ditaruh di kandungan Bunda Maria, Bapa sudah ada belum? iya Bapak dari selama-lamanya itu udah ada waktu yang tak terhingga ya kan? Waktu yang tak terhingga, berarti maha ada. Ya Iya, kan? Nah, Bapa itu maha ada. Sedangkan Yesus aja diutus Bapa. Ini berarti kan sudah jelas mana yang lebih dulu kan Bapa. Kok dibilang nggak ada yang junior senior? Ini gimana ya? Kalau oke lah, memang secara data nggak tertulis ada senior, ada junior. Tapi secara kualitas waktu aja, ini lebih dulu Bapa. Buktinya Bapak sendiri yang tadi katanya mengutus firman-Nya menjadi Yesus, ya kan, menjadi manusia yaitu Yesus. Kalau ada menjadi, berarti ada yang sebelumnya menjadi, sebelum jadi itu ada gitu loh. Ini udah jelas berarti duluan Bapak. Setelah itu baru ada anak, kan begitu. Terus tadi dibilang nggak ada kesenioran. Ini terus apa bedanya dengan ada yang bisa diutus dan ada yang tidak bisa diutus? Bapak bisa mengutus Yesus, tapi Yesus kapan mengutus Bapak? Apakah pernah Yesus mengutus Bapak? Kalau memang mereka itu sama? iya, inilah misteri ilahi atau rahasia ilahi. Nggak bisa Misteri ilahi. kan? Iya kan nggak bisa dijelaskan. Untuk memuaskan akal manusia ini memang Nggak bisa dijelaskan ya Pak ya? payah dijelaskan ya Kak Natali. Nggak bisa dijelaskan, Iya berarti kan? dengan Iya. kata lain sebenarnya imannya kalian itu nggak jelas ya? Karena memang nggak bisa dijelaskan. Oh jelas kalau itu. Oh, jelas. Jelas. Iya sangat. Katanya nggak bisa dijelaskan. Tadi Iya. Bapak sendiri yang bilang nggak bisa dijelaskan. Begitu saya bilang kalau tidak bisa dijelaskan berarti nggak jelas dong. Ya imannya jelas, tapi dalam menjelaskan tentang Kak Natali tanyakan tadi yang berhubungan dengan Bapak sebagai yang senior, Yesus sebagai yang junior, itu ya nggak bisa dijelaskan kan gitu, karena nggak ada penjelasan itu, karena itu rahasia ilahi. Nah, Coba jelasin yang pasti-pasti aja Pak, jangan yang misteri Pak. Kalau yang misteri ilahi tidak bisa dijelaskan tidak apa-apa. Tapi yang ada, yang tertulis di dalam Bible Anda, itu di mana? Apakah ada tertulis di dalam Bible, Yesus mengutus Bapa? ya nggak ada lah Kak Natali. Nah, nggak ada. Itu yang pasti-pasti namanya. Bukan yang nggak jelas, kita bicara yang pasti-pasti. Bapak sepakat gak sih Pak? Pedoman hidup Bapak itu adalah firman Tuhan yang Bapak imani, yaitu Bible. Iyalah itu kan udah pasti kali Nah, lah. kalau yang namanya pedoman hidup, ya berarti apapun pertanyaan ya kembalikan ke situ. Yang tidak ada di situ jangan diada-adakan. Masa mau melampaui isi firman Tuhannya Bapak? Jadi sebenarnya di sini kita diskusi mengingatkan aja ya, saling mengingatkan begitu kan. Jadi di saat lewat diskusi saya, Pak Adi ini melampaui batas, melampaui apa yang tertera di dalam pedoman hidup kalian, ya saya pun mengingatkan gitu loh. Ada nggak datanya? Oh nggak ada. Kalau nggak ada ya jangan diada-adain gitu Pak. Kalau ranah iman kalian mau melebihi apa yang tertulis itu silakan. Tapi kalau ranah diskusi, kita lihat apa yang ada ya disitulah yang ada dijelaskan. Kalau nggak ada ya udah, jangan diada-adakan. Begitu Pak Adi ya.
Iya, karena setiap ayat kan kadang dalam beberapa ayat ada penjelasannya. Jadi saya menjelaskan itu supaya Kak Natali paham gitu loh. Baik, kalau di setiap ayat penjelasannya ada dan Pak Adi ini berusaha untuk menjelaskan, tapi Pak Adi sendiri tidak bisa menjelaskan. Apa salahnya saya bilang, iman yang Anda sendiri tidak bisa jelaskan berarti ya sama aja itu nggak jelas karena nggak ada penjelasannya. Sebenarnya udah saya jelaskan, cuman Kak Natali nggak paham. Nah, Makanya tadi saya katanya bilang gimana rahasia menjelaskannya? ilahi. Tadi katanya gimana menjelaskannya ya? Itu tidak bisa dijelaskan kan tadi Pak Adi yang bilang ke saya. Iya, saya ucapkan itu karena udah aku jelasin. Tapi Kak Natali bilang juga belum paham. Jadi kayak mana mau gue bilang, ya udahlah gitulah. Makanya aku bilang itulah rahasia ilahi, Kak Natali, susah dipahami. Iya, Kan gitu. kalau yang rahasia ilahi memang saya tidak akan bisa memahami karena itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis Pak. Jadi kalau iman Bapak mengimani itu ya itu rahasia ilahi, itu begini, itu begini, itu begini. Tapi itu rahasia ilahi ya mau bagaimanapun Pak Adi menjelaskan kepada saya tidak akan bisa pahami itu karena itu tidak tertulis, tidak jelas. Istilahnya seperti itu. Kalau tertulis berarti jelas, tertulis kan begitu. Gitu ya Pak Adi ya. Tapi saya terima kasih banyak loh Pak Adi ini sabar ya dia ya memberitakan Injil ke seluruh makhluk ini sabar dia. Sabar dia. Pak Adi, Pak, tadi Pak Adi kan bilang nih, pedoman hidup Bapak ini kan Bible. Dari pedoman hidup Bapak ini, Alkitab atau Bible lah ya, kalau di terjemahan LAI sih pakai istilah Alkitab ya. Bible ini, itu apa sih Pak yang Bapak dapati? Pedoman hidup pasti kan kita membutuhkan hidup itu nggak cuma di dunia. Karena sebagai orang beriman pasti kita tahu lah, di dunia ini kita cuma sementara. Yang kekal itu di akhirat. Nah Bapak bisa yakin ini pedoman hidup yang sebenar-benarnya membawa ke kehidupan yang kekal di akhirat? Bapak yakin ini bisa bertemu dengan Tuhan yang benar? Dari pedoman hidup Bapak ini Bible? Iya, sangat-sangat yakin Kak Natali. Dari mana Bapak yakin? Iya, karena ada kejelasan yang tertulis dalam Alkitab yang bisa kita pegang. Contohnya, nama Yesus adalah nama di atas segala nama, ya kan? Jadi nama di atas segala nama berarti nama yang berkuasa atas segalanya. Dalam apa yang telah dilakukan Yesus dahulu, oleh namanya bisa dilakukan lagi sekarang ini. Contohnya, ketika orang Kristen yang telah mempunyai karunia penyembuhan mendoakan seseorang yang sakit dalam nama Yesus, maka nama Yesus itu dapat menyembuhkan orang sakit itu. Itu salah satu contohnya. Berarti kalau itu bisa digenapi, maka kehidupan yang kekal pun akan digenapi dalam setiap diri orang percaya. Gitu dia Kak Natali. Kehidupan kekal bisa didapat orang yang percaya. Kalau mengenai mujizat ya Pak ya, dengan namanya Yesus, itu udah sering lah Pak kita bahas itu Pak, Matius 7, 21-23. Justru orang-orang itu diusir sama Yesus. Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Nama Yesus semua ini, dan saya tahu ini pelaku-pelakunya ini hanya Kristen. Satu-satunya di muka bumi ini yang menyembah Yesus sebagai Tuhan cuma Kristen. Tapi di 23-nya, pada waktu itu Yesus berterus terang pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kasihan sih sebenarnya. Dan kalau berdasarkan ini, Bapak bilang inilah menjadi dapat kehidupan kekal di akhirat ini, Bapak jangan melupakan dong apa yang Yesus katakan. Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Ini satu-satunya Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengutus Yesus, bukan tiga tapi kesatuan, bukan Pak. Mana ceritanya hidup kekal itu adalah bermujizat di dalam nama Yesus? Mana? Nggak ada hidup kekal itu bermujizat di dalam nama Yesus. Yang ada tercatat di Matius 7:21-23, orang-orang itu malah diusir, dikatain pembuat kejahatan. Silakan Pak Adi, gimana? Iya Kak Natali. Tadi Kak Natali menghubungkan dengan dengan Matius pasal 7 ayat 21-23, ya kan? Ya, kalau kita hubungkan lagi dengan Lukas pasal 10 ayat 20, ya kan? Bahwasanya orang-orang yang mengusir roh-roh jahat itu namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi, ya kan, kita harus memahami kedua ayat itu dengan seksama supaya kita menemukan titik terang, bukan titik gelap, titik terangnya. Kalau terang itu kan membawa kita kepada keselamatan. Kalau titik gelap membawa kita kepada kebinasaan. Kita harus cari titik terangnya. Jadi titik terangnya kan di situ dikatakan dalam Matius pasal 7, ya kan, ayat 23, mereka yang melakukan mujizat tapi juga nggak melakukan kehendak Bapa. Mereka hanya melakukan mujizat tapi nggak melakukan kehendak Bapa. Itulah yang masuk kepada kebinasaan. Gitu dia. Aku nge-mute ya? Sorry. Pak, kalau yang Yohanes 17:3-nya gimana? Kehidupan kekal. Kan bukan kehidupan kekal itu karena mengusir setan dalam nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus, kan bukan itu. Tapi kehidupan kekalnya itu kan udah jelas. Kehidupan kekalnya itu Yohanes 17:3 mengenal satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus. Dan kehendak Bapa yang tadi Bapak bilang itu kan kehendak Bapa. Emang kehendak Bapa itu apa, Pak? Apa yang Bapak bilang? Tapi melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa yang harus dilakukan? Iya, kehendak Bapa yang harus dilakukan ialah semua yang benar yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kan gitu dia. Jadi semua yang tertulis, contoh, apa yang tertulis di dalam 10 perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan baik, dengan benar, ya kan? Terus habis itu tentang hidup kekal itu bukan melakukan mujizat. Ya memang itu betul, tapi kan gini dia pemahamannya. Saya bisa meyakini bahwa nama Yesus itu nama yang menyelamatkan, ya kan? Bahwa nama Yesus itu adalah nama yang menyelamatkan karena nama itu dahulu dapat melakukan mujizat-mujizat, saat ini pun dapat melakukan mujizat-mujizat. Artinya kuasa nama itu nggak berubah, tetap sama dahulu dan sampai saat ini, bahkan sampai kedatangannya kali kedua. Itulah yang membuat saya yakin bahwasannya di dalam Yesus, oleh nama itu saya dapat menuju hidup yang kekal ketika saya ada dalam kebenaran-kebenaran Allah ataupun kehendak Allah. Kalau kita berbicara tentang Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Di situ kan ada dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi di sini kata Allah yang benar itu kan belum dijelaskan. Jadi supaya saya memahami makna kata satu-satunya Allah yang benar itu, maka saya perlu referensi ayat yang lain. Setelah saya baca-baca dan pelajari, saya menemukannya. Saya menemukan itu di dalam Roma pasal
3 ayat yang ke-26 bagian B. Roma pasal 3 ayat 26 yang tertulis begini, ia benar dan juga membenarkan yang percaya kepada Yesus. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gitu dia Kak Natali. Allah yang benar itu Allah yang membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Iya. Itu ya, Pak? Iya. Baik, iya. kalau berdasarkan Roma 3:26, kalau Bapak memikirkan, menjelaskan bahwa Allah yang benar adalah Allah yang membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di sini saya setuju memang, karena memang Tuhan itu akan membenarkan siapapun yang percaya kepada Yesus pada zamannya, kan begitu. Karena memang Yesus kan diutus ada zamannya ya, ada masanya, bahkan kisaran 3 tahunan aja kan, 30 sampai 33 tahun. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus saat Yesus itu diutus, ya percaya aja apa yang Yesus katakan. Pasti Tuhan akan membenarkan itu. Nggak akan disalahkan orang yang percaya kepada Yesus. Nggak mungkin disalahkan. Karena apa yang Yesus katakan semua berasal dari Bapa. Nah, tapi Bapak dari tadi saya tanya, mengenai hidup yang kekal itu apa? Terus Bapak lari, itu kan harus yang diusir itu kan karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Sedangkan kehendak Bapa, itu pun Bapak menjelaskan itu nggak alkitabiah gitu loh. Kehendak Bapak itu seperti apa, begitu Pak. Kehendak Bapa itu ada Pak dalilnya, udah dikasih tahu Yesus di dalam Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat aku, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ternyata kehendak Bapa itu orang-orang itu melihat Yesus, percaya kepada Yesus supaya mendapat hidup kekal. Ini Yohanes 6:40, percaya kepada Yesus supaya dapat hidup kekal. Inilah kehendak Bapa. Nah, ternyata supaya hidup kekal, ya tadi itu yang udah saya bawa datanya dari tadi. Dapat hidup kekal itu ya jelas mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini Pak yang benar Pak. Kalau berdasarkan data ya Pak ya, berdasarkan data saya nggak asumsi gitu loh Pak. Apa sih kehendak Bapa? Jelas percaya sama Yesus supaya dapat hidup kekal. Bagaimana hidup kekal? Percaya satu-satunya Allah yang benar. Satu loh Pak. Satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Yang mengutus Yesus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu Allah dari mana lagi? Makanya Markus 12:29 aja, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu kan hukum yang terutama yang Yesus katakan kepada Bani Israel. Ini kalau kayak gini, Bapak dapat hidup apa kalau kayak begini? Allahnya jadi banyak, bukan satu-satunya, tapi kesatuan yang isinya 3, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sedangkan di sini satu-satunya Allah benar, Allah yang mengutus Yesus. Pak Adi, mic-nya ke-mute. Silakan Pak Adi. Iya, terima kasih Kak Natali. Sebenarnya kan kehendak Allah itu atau kehendak Bapa itu banyak, ya kan? Salah satunya tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 itu kan gitu dia. Jadi karena kehendak Allah itu banyak, ya kan? Kita nggak bisa berpatokan hanya kepada Yohanes pasal 6 ayat 40 kan gitu. Karena di dalam perjanjian lama pun kan ada kehendak Allah, iya kan? Nah, jadi kita harus juga melihat ke sana karena itu semua masih berhubungan. Yang mana Pak? Yang mana? Yang tadi Bapak bilang itu yang mana selain ini? Kan pertanyaan saya sebenarnya poin dari awal kan apa yang saya tanya, bagaimana bisa mengenal Tuhan yang benar sehingga membawa Bapak ini ke dalam kehidupan yang kekal. Itu dari tadi yang poin yang saya tanya. Tapi Bapak ini kemana-mana, percaya Yesus lah, bermujizat lah, memanggil Yesus lah, ada kuasa lah.
Begitu ditampilkan ayatnya, ternyata orang-orang itu diusir Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan. Bapak bilang, itu karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Bapak mengatakan, kehendak Bapa itu yang ada di dalam Roma 3:26. Karena Bapak yang benar itu malahan, Bapak yang benar. Karena saya nggak nanya Bapak yang benar gimana. Ini malah dibilang Bapak yang benar itu yang membenarkan orang percaya kepada Yesus. Ya memang ini benar. Kalau orang percaya Yesus pasti dibenarkan, nggak mungkin disalahkan. Lawang Yesus aja utusannya Bapa. Apa yang dilakukan Yesus, yang dikatakan Yesus sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan. Sedangkan Bapak sendiri ini gimana? Kehendak Bapak yang Bapak bilang nggak cuma di Yohanes 6:40 itu di mana? Untuk mendapat hidup kekal. Kehendak Bapak untuk mendapatkan hidup yang kekal itu bagaimana? Kalau yang lain oke, yang mana? Pakai data Pak, silakan. Data sekalian ditampilkan juga data-data yang lainnya yang tadi katanya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu mana gitu loh. Ya, kalau Yesus sendiri kan mengatakan hidup yang kekal ya satu-satunya Allah yang benar yang telah mengutus Yesus. Satu ya, bukan kesatuan ya. Pak Adi mic-nya di mute itu, mute-nya dibuka dulu Pak Adi. Mute-nya dibuka. Oh iya. Aduh. Sampai banting-banting meja, guys. Banting meja ini Pak Adi nih. Pak Adi banting-banting meja, sabar Pak Adi, sabar Pak Adi. Enggak, keponakan saya lagi nyuci. Lagi mau nyuci, jadi kesenggol-senggol embernya. Oh iya. Ya silakan Pak Adi. Iya, mengenai kehendak Bapa, itu kan juga tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ada ayat yang mendukung ayat yang lain. Jadi kehendak Bapa itu kan terusan yang tadi Pak ya. Iya, kan terusan yang tadi sebelumnya. Iya, jadi kan ayat di dalam Alkitab itu sebenarnya kan perlu didukung dengan ayat yang lain supaya dapat dijelaskan dengan sangat hati-hati, dan itu menjadi keselamatan bagi yang mendengarkannya. Gitu dia. Iya, apa kehendak Bapak? Apa kehendak Bapak? Kalau Bapak bawa di Yohanes 6:38 ya ini memang lanjutannya Pak, lanjutannya ayat yang 40 yang saya bawa tadi. Ini kan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, kan gitu. Kehendak Dia ya kita baca lagi ini terus ya kan. Sampai ke 40, ternyata kehendaknya itu ini. Melihat Yesus, percaya kepada Yesus, dapat hidup kekal. Iya, di ayat 39 itu kan jelas dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua orang yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi di ayat 40-nya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya mereka membangkitkan Dia pada akhir zaman. Iya, terus apanya yang lain gitu loh.
Apanya yang lain? Di ayat 39 dan ayat ke-40 itu kan ada kata-kata yang sama tapi ada yang berbeda, ya kan? Ya, enggak, maksudnya untuk penjelasan terus Allah yang benar itu hanya Bapa yang mengutus Yesus itu mana? Oh, itu tadi kan tertulis jelas hanya dalam dalam Roma pasal 3 ayat 26. Oh iya, Roma 3:26 ini sebenarnya sama aja. Jadi orang-orang itu percaya kepada Yesus. Iya kan? Iya, berarti orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dibenarkan Allah, itulah Allah satu-satunya yang benar. Nah, Ya, kan gitu dia. apa yang Bapak percayai dari Yesus? Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar yang diperkenalkan Yesus itu adalah Allah yang mengutus Yesus. Bapak nggak percaya ini kan? Tadi Bapak bilang ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, tapi Yesus sendiri bilang hanya ada satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar. Bapak nggak percaya apa yang Yesus bilang? Sebenarnya percaya Kak Natali, cuman kan gini, dia harus dijelaskan kadang dalam per ayat. Nggak bisa ayat ini menjadi patokan keseluruhan, kan gitu. Sebentar. Nah, jadi kalau harus ada yang dijelaskan, itu penjelasan siapa? Apakah itu penjelasan Yesus atau itu penjelasan pendeta? Yang disuruh percaya itu percaya apa kata Yesus. Bahkan di Roma juga yang dibilang itu percayanya itu percaya kepada Yesus. Sedangkan percaya kepada penjelasan-penjelasan yang lain itu penjelasannya siapa? Yang Bapak percaya? Penjelasan siapa, Pak? ya gini, dalam memahami Alkitab kan kita harus perlu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjelaskan itu kepada kita, Kak Natali. Nah, jadi Oh, berarti gimana? Jadi gimana, Pak? Maaf saya potong tadi, jadi gimana Pak? Biar selesaikan dulu. iya, karena untuk memahami Alkitab ini orang-orang percaya atau orang-orang Kristen itu memerlukan Roh Kudus supaya penjelasan-penjelasan itu nggak lari dari yang semestinya. Jadi kalau orang-orang percaya itu menjelaskan, biasanya kita harus lihat penjelasannya membawa kepada Yesuskah dia atau enggak, membawa kepada keselamatan yang dijanjikan Yesus atau enggak. Jadi kalau udah ke sana berarti penjelasannya itu benar dan itu berasal dari Roh Kudus. Berasal dari Roh Kudus ya. Kalau berasal dari Roh Kudus penjelasannya berarti ini sudah tidak mengikuti lagi kehendak Bapa. Karena di sini kehendak Bapa itu percayanya kepada Yesus, ya kan? Kalau berdasarkan data itu kehendak Bapa itu percayanya kepada Yesus. Bahkan di Roma aja, Roma 3:26, Paulus juga mengatakan percayanya itu kepada Yesus. Ya. Nah, kalau Bapak bilang itu harus diurapi Roh Kudus, harus dibimbing Roh Kudus, mendapat ya pokoknya pimpinan Roh Kudus lah ya. Roh Kudus yang mana yang Bapak maksud? Ya, Roh Kudus mana yang Bapak maksud? Karena Roh Kudus saja itu mencegah loh Pak. Pemberitaan ke Asia itu dicegah loh Pak. Terus Roh Kudus mana ini yang dimaksud nih? Roh Kudus dulu melarang-larang loh ke Asia, nggak boleh loh dulu ke Asia itu. Beritakan Injil ke Asia itu nggak boleh, Roh Kudus melarang itu. Itu Roh Kudus yang mana? Ya, inilah gunanya kita memahami tadi kan Kak Natalia ya. Jadi kan di situ kan Roh Kudus yang mencegah Paulus melayani ke Asia itu bukan berarti Roh Kudus nggak mau pelayanan ada di Asia, tapi Roh Kudus ingin mengarahkan Paulus kepada hal yang lebih spesifik, iya kan? Kepada hal yang lebih urgen, kepada hal yang lebih penting.
Nah, sehingga dia nggak diizinkan Roh Kudus ke Asia tapi ke tempat yang lain. Kan gitu kan. Iya, itu kan ke tempat lain. Terus yang boleh ke Asianya mana? Yang boleh ke Asianya mana? Karena kan dicegah, nggak dibolehin. Roh Kudus mencegah memberitakan Injil ke Asia. Terus kalau katanya ada Roh Kudus yang memberitakan kepada Bapak, mengilhami Bapak, membimbing Bapak, itu Roh Kudus yang mana? Yang ke Asia itu Roh Kudus yang mana? Kalau ini nggak boleh, akhirnya dia ke lain, oke, dia akhirnya ke tempat lain, bukan ke Asia. Terus yang ke Asia itu yang mana? Kan ini nggak boleh ke Asia. Bukan nggak boleh ke Asia, tapi saat itu Paulus mau ke Asia, tapi nggak diizinkan Roh Kudus karena Roh Kudus punya rencana yang lain gitu loh. Terhadap diri Paulus. Contohnya gini, ya kan? Sebentar Pak, izin Pak. Sebelum contoh, mohon sertakan 2 data di mana kehendak Bapak itu percaya kepada Roh Kudus. Kemudian sertakan juga data di mana Roh Kudus itu mengizinkan pemberitaan Injil di Asia. Silakan Pak. Iya, di kitab Galatia kan ada juga itu tertulis bahwa Paulus memberitakan Injil di Asia. Iya kan? Tapi di mana Pak? Dia melawan Roh Kudus berarti ya Pak ya? Siapanya Kak? Paulusnya lah. Katanya ternyata ada juga dia ke Asia, mana? Berarti dia melawan. Bukan, itulah makanya saya bilang tadi, ayat per ayat yang ada dalam Alkitab punya penjelasannya masing-masing. Kadang nggak bisa dihubungkan, kadang bisa. Gitu dia. Makanya kita perlu orang yang kompeten menjelaskan itu. Kita perlu Roh Kudus. Itu katanya bukan melarang. Itu ini karena Roh Kudus melarang mereka menyampaikan firman di Asia. Itu, dan datanya nggak ada ya, datanya kehendak Bapak itu percaya kepada Roh Kudus itu nggak ada. Kalau memang ini nggak ada, berarti apa yang Yesus katakan benar, berarti Yesus tidak berbohong. Karena di dalam Matius 15:24 dan juga Matius 10:5-6, Yesus sendiri kan mengatakan, ya, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada 12 murid, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini sejalan, nggak boleh ke Asia, ini sejalan. Sejalan loh. Tapi kalau Bapak bilang ternyata Paulus juga ke Asia, ini berarti gimana? Paulus melawan Roh Kudus, melawan Yesus, atau bagaimana sih? Dan itu Roh Kudus yang mana gitu loh. Dan dari tadi saya tidak menemukan satu data dari Pak Adi, mana kehendak Bapak itu mendengarkan Roh Kudus. Yang ada dari tadi percayanya percaya kepada Yesus, mendengarkan Yesus, bukan percaya Roh Kudus. Mana? Gini loh Kak Natalia, kalau kehendak Bapak itu, kalau kehendak Roh Kudus itu udah pasti kehendak Bapak gitu loh. Ya, itu karena gini loh, tapi nggak ada data ya Pak. Kehendak Bapak itu percaya kepada Roh Kudus nggak ada ya. Percaya perkataan Roh Kudus, percaya ilham Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, nggak ada data ya Pak. Nih, Kokolu sampai gregetan di bawah nih. Kokolu komen, mana ayat? Nah, ayat, data, katanya nih. Kokolu udah gemes tuh, pengen ngobrol tuh, Kokolu tuh. Ya, jadi nggak ada datanya ya Pak. Kalau nggak ada datanya, itu misteri ilahi ya. Saya juga nggak akan maksa kalau itu misteri ilahi. Ngeri juga Pak, saya dibawa ke misteri-misteri ilahi Pak. Kadang ke rumah misteri aja saya udah ketakutan teriak lihat setan bohongan, apalagi misteri ilahi Pak. Ngeri kayaknya Pak. Nggak berani saya kalau udah misteri ilahi nggak ada data. Gini loh Kak Natalia, Bapak itu secara otomatis percaya kepada Roh Kudus karena apa yang dikeluarkan Roh Kudus itu berasal dari Bapa ataupun dari Yesus. Bapak percaya kan kepada Roh Kudus.
Iya, Bapak itu kan percaya kepada Roh Kudus, itu kan otomatis. Nggak ada data tapi ya, mana kehendak Bapa. Inilah kehendak Bapa, percayalah apa yang dikatakan Roh Kudus, nggak ada ya. Itu yang Percayalah nggak ada pimpinan Roh tertulis. Kudus. Oh, nggak ada. Ya berarti misteri ilahi lagi ya. Enggak ada penjelasannya, ada. Sebentar, penjelasannya ada tertulis nggak? Iya, ada. Mana Nah, ini datanya? dia. Tertulis mana? Ini surat Ira ini, Iya. orang aja ini yang udah musa. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16:13. Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dikatakannya, didengarnya, itu dikatakannya dari Allah ataupun dari Yesus. Udah, itu. Iya, Coba. itu sampai ayat 15 kan kita bisa mendapat pemahaman Oke. seperti itu. Yohanes 16:13 saya tampilin ya. Iya, Yohanes 16, 13 sampai 15. 16:13. Yang saya tanya Roh Kudus ya, Pak ya. Sebentar. Ini lemot lagi nih. Yang saya tanya itu Roh Kudus ya. Yang saya tanya Roh Kudus. Ini Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Mana Roh Kudus? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lanjut baca. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Lanjut lagi sampai 15 ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Mana Roh Kudusnya? Mana Roh Kudusnya, Pak? Yang saya lihat di sini Roh kebenaran. Bukan Roh Kudus. Gini dia Kak Natali, kalau kita ingin memahami Roh kebenaran itu Roh Kudus, kita perlu ayat lain. Mana ayat lainnya? Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan Yohanes 14 ayat 26. Ini ya, Yohanes 15:26 ya. Iya, Sama Yohanes berapa lagi? 14 ayat 26. Yohanes 14:26. Yohanes, sebentar, saya ketik sekalian. Yohanes 14:26 ya. Oke, ayat lain ya, Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran lagi, Pak. Yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, ini Roh kebenaran ya, bukan Roh Kudus ya. Iya. Terus iya. saya baca lagi Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, ini penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu. Nah, berarti Kak Natali udah bisa paham. Sebentar, kan? sebentar. Ini berarti maksud Bapak, Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Iya. Oke, menurut Pak Adi, Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Tetapi di sini juga nggak ada ya, nggak ada data yang katanya mendengarkan Roh Kudus ya, nggak ada ya. Adanya tadi Roh kebenaran. Tapi kalau di sini diklaim Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus ya. Kalau dibilang Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, itu gimana ya? Karena di sini kan ini penghibur, bukan kebenaran, ya. Di Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ya, penghibur itu yang Roh Kudus. Sedangkan bukan kebenaran. Tapi kalau kebenaran di sini dibilang Roh kebenaran adalah Roh Kudus, dan ini udah jelas ternyata ini Roh Kudusnya aja menurut Pak Adi ini Roh Kudus ya yang diutus. Dan ini tidak akan datang kalau Yesus itu tidak pergi. Ya kan? Tadi di ayat yang keberapa itu? Yang
Dia nggak akan datang kalau Yesus nggak pergi, itu mana? Nah, bentar. Ya, yang keberapa Pak tadi Pak? Apanya? Ini nih. Masih banyak harus, tetapi sekarang belum menanggungnya, ini ya. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Bentar, aku lupa ini, kebanyakan data nih. Yang roh kudus roh kebenaran datang kalau Yesus itu pergi, itu mana Pak? Lupa aku, ada teman-teman yang ingat nggak di sini? Kalau lu ingat nggak datanya ya? Sebentar nih. 1526 Kak Natalia. 1526 ya? Iya. 1526 ini jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Sebentar. Ada yang ingat teman-teman typing? Bentar, aku Ya, buka dulu ya. 1526 sama 1426, 1526 sama 1426. Bentar, aku coba cari dulu ya, nanti biar aku buka. Karena kalau dibilang itu Roh Kudus, Pak, ayat sebelumnya, ayat sebelumnya ya, yang mana? Ayat sebelumnya yang mana itu? Ayat sebelumnya yang mana? Maksudnya, Bentar, itu di bawah ada yang typing tuh. Bentar, aku buka data di sini coba. Yohanes 16:7 ya. Oke. Yohanes 16:7 ini. Ini penghibur ya. Penghibur itu kan kata Bapak itu Roh Kudus. Nih, Yohanes 16:7 ya, Pak ya. Oke, karena saya itu data dulu baru bacot ya. Walaupun saya tahu ada narasinya, tapi saya nggak berani bernarasi kalau datanya saya nggak tampilkan gitu. Yohanes 16:7 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna kamu jika aku pergi nih. Jika aku pergi, ya. Nih, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini kan penghibur ya, Pak ya. Penghibur. Bukan roh kebenaran ya. Ini penghibur ya, bukan roh kebenaran ya. Tapi Bapak menyamakan roh kebenaran adalah penghibur dan penghibur adalah Roh Kudus. Itu kan? Menurut Bapak kan tadi begitu tuh datanya tadi. Iya. 26. Aduh, ini kok lemot lagi nih. Nah, ini Bapak gimana, Pak? Kalau Bapak bilang itu Roh Kudus, sedangkan dari zaman dulu Roh Kudus itu sudah ada loh, Pak. Roh Kudus itu sudah ada. Gimana bisa lagi Roh Kudus tidak akan turun kalau Yesus nggak pergi, sedangkan Roh Kudus sudah datang. Kemana-mana kita jadi ngebahasnya ini. Maksudnya gini loh Kak Natalia, Nih, dari Yohanes. kalau dibilang, sebentar Pak. Kalau Bapak bilang itu Roh Kudus, ya, jadi harus percaya kepada Roh Kudus, sedangkan itu tadi Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Karena kalau itu yang dimaksud adalah Roh Kudus, itu bertolak belakang dengan apa yang sudah pernah ada. Ini Lukas 1:41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nih, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus sudah ada, Pak. Jadi kalau Bapak bilang itu roh kebenaran, Natali nggak ngerti roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Dari mana? Sedangkan Roh Kudus sudah dari dulu ada. Yang mau diutus itu roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dari dulu sudah ada. Sudah pernah muncul, bahkan Elizabeth duluan sebelum Yesus lahir. Elizabeth sudah kepenuhan dengan Roh Kudus. Begitu, Pak. Begitu, Pak Adi. Ya, Pak Adi. Iya, shalom. Dilanjut Bang Adi, itu kan sama-sama pakai data, jadi open mind aja. Kalau misalnya istilah katanya memang yang selama ini diyakini itu bertentangan dengan logika yang diangkat oleh Mbak Iriani, ya tidak harus syahadat sekarang, minimal pelajari lagi mana yang benar, kan gitu. Minimal di dalam diskusi ini, ketika benar kita bilang benar, ketika salah kita bilang salah, gitu Bro Adi. Yang lain jangan naik dulu ya, diskusinya bagus ini. Dilanjut Mbak Natalia. Iya kok.
Jangan syahadat juga, jangan. Orang bersyahadat itu orang berakal. Sedangkan tadi Pak Adi mengatakan imannya dia untuk mengimani Tuhannya tuh nggak pakai akal, jadi nggak perlu. Ya Pak Adi ya, nggak perlu lah. Orang kalau mau masuk Islam itu berakal. Mengenal Tuhan itu pun dengan akal. Tapi kalau Pak Adi mengimani Tuhan yang nggak usah pakai akal, jadi repot gitu. Kecuali kalau mau membuang mindsetnya ya, semua pakai akal bisa ke Islam. Tapi kalau belum pakai akal nggak usah repot-repot. Jangan, bahaya, bahaya. Soalnya Islam itu untuk orang berakal ya. Wajib bagi orang berakal itu, Islam itu wajib. Enggak, sebenarnya Kristen pun perlu akal. Itu kan banyak dijelaskan dalam kitab Amsal. Cuman akal itu dipergunakan dalam beberapa hal tertentu gitu loh. Tertentu kadang-kadang ya. Iya. Oh iya, kadang-kadang nggak ngakal juga Bapak. Kadang-kadang nggak pakai Iya, akal karena juga gini dia. kan. Karena gini, yang paling tertinggi di dalam kekristenan untuk mengenal Tuhan itu kan iman, ya kan? Sehingga dalam kitab Ibrani itu ada dituliskan secara khusus tentang iman. Itulah iman tadi. Baik, terus iman yang Bapak bilang tadi, ini roh kebenaran yang dimaksud. Kalau Bapak bilang roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, itu lewat ya Pak ya? Lewat Pak. Roh kebenaran yang dimaksud itu Roh Kudus lewat, karena Roh Kudus sudah lebih muncul duluan gitu loh. Bahkan Enggak kepada gini loh, Elizabeth. Kak Natali. Enggak gini, gimana sih? Tapi kan udah dijelaskan dengan data bahwasanya ada runutan, ya kan? Ada penjelasan yang bisa dijelaskan tentang arti Roh Kudus sama dengan arti Roh kebenaran, kan gitu dia kan? Nah, dari ayat 15, dari pasal 15 ayat 26, ya kan, di sana kan dikatakan Roh kebenaran itu adalah penghibur, ya kan. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan penghibur itu adalah Roh Kudus. Mana roh kebenaran, roh penghibur itu Roh Kudus? Kalau misalnya roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, Pak, ini Yesus lupa atau gimana gitu loh? Oke lah, saya ikutin, saya coba mengikuti Bapak, saya tidak akan memaksakannya, karena saya di sini cuma bisa nunjukin data aja. Kalau Bapak memiliki iman yang seperti apa, penjelasan seperti apa, itu silakan. Tapi kalau Bapak mengimani, menjelaskan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, ya. Sedangkan Roh Kudus itu sudah dari zaman dulu. Padahal Yesus sendiri bilang kalau yang ini tadi katanya roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, gimana mungkin bisa gitu loh. Kalau Yesus nggak pergi, penghibur itu tidak akan datang, kan gitu. Tapi kalau dia pergi, dia akan datang. Nah ini kalau Roh Kudus ya ngapain juga nungguin Yesus pergi? Lawang Yesus belum ada aja, dia juga udah ada. Roh Kudus sudah dari dulu ada gitu loh. Oh, itu maksudnya gini loh Kak Natali. Maksudnya gini. Yohanes 16 ayat 7. Aku bacain ya. Ya, bacakan. Iya, aku bacain. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya gini, kalau Yesus nggak naik ke sorga, Roh Kudus itu nggak akan datang kepada murid-murid Yesus. Tapi kalau Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu diminta Yesus kepada Bapa untuk diutus kepada murid-muridnya, sehingga Roh Kudus itulah yang menyertai murid-murid Yesus di dunia ini. Gitu dia. Tapi penjelasan itu bukan data ya? Iya, datanya nggak ada. Oh, datanya nggak ada. Datanya kan udah jelas tadi loh. Mana? Tapi Kak Natali Kak Natali tunjukkan di Yohanes 16 ayat 7 tadi. Saya menjelaskan itu. Iya, ini kan Yohanes 16:7 kan yang tertulis kan kalau Yesus pergi, barulah penghibur itu datang.
Kalau Yesus nggak pergi, Itulah. nggak datang penghibur itu. Nah, terus kan Bapak kan berbicara tadi ini begini, itu kan penjelasan, berarti bukan yang tertulis. Iya, penjelasan ayat 7 itu kan gitu dia. Supaya bisa penjelasan ya. dipahami. Penjelasan. Ya. Berarti iya. penjelasannya memang tidak tertulis, tidak ada datanya. Itu hanya dipanjang-panjangkan. Ya. Panjang-panjangkan ya Pak ya. Bukan, Oh bukan. dijelaskan. Kalau bukan di mana? Contohnya Nggak ada. gini, contohnya ya kan. Ya penjelasan itu udah di mana deh penjelasan itu kalau nggak ada tertulis, kalau ada tertulis itu di mana penjelasan?